Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarkum jami'an? Alhamdulillah nahnu bil khairi wasururi. Pada kesunahan Dalam sunnah Al-Qur'an Karim. anak tadi bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raisul fasli an yaqra al-adwa Ista'adadna mutmainnatan du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk kebiasaan mari kita baca surat Al-Falaq sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Untuk selanjutnya akan saya baca absen hari ini. Waman du'a ismuhu fakul hadirah. Rohi Hafiz Zahra, Sofia Wardani, Sahil, Rosidah, Alza, Berti, Dila, Elia Besanda. Terima kasih. Hari ini hadir semua, alhamdulillah. Bisa kita mulai pelajaran. Tapi sebelumnya kita masuk pada pelajaran baru, kita sedikit mengingat pelajaran yang lalu, yakni tentang sabar menghadapi ujian dan cobaan, termasuk cobaan akan kekurangan harta. Bagaimana harta kita tidak kekurangan agar kita berperilaku sederhana dalam menggunakan atau memanfaatkan harta. Maka judul hari ini kita adalah pola hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya anak-anak mengerti dan memahami akan tujuan pembelajaran hari ini, yakni setelah pelajaran selesai, nanti anak-anak diharapkan mampu menyebutkan makna mufradat atau arti kata. Kemudian yang kedua, siswa mampu menerjemahkan ayat. Yang ketiga, siswa mampu mendemonstrasikan hafalan dan menyebutkan isi kandungan dari ayat surat-surat yang dimaksud. Ya. Anak-anak sekalian, pola hidup sederhana. Apa pola hidup sederhana itu? Pola hidup sederhana adalah hidup dengan tidak berlebihan, membelanjakan sesuai dengan kebutuhan tanpa ada rasa kesombongan, namun penuh dengan kesederhanaan. Itu namanya pola sederhana. Tapi kalau sederhana, apa sederhana itu? Sederhana itu adalah sikap pertengahan antara tidak lebih dan tidak pikir. Maka itu namanya pola sederhana. Maka bisa anak-anak bisa melihat pada gambar yang ada bagaimana anak-anak bisa mendeskripsikan atau mengomentari, supaya masing-masing kelompok nanti bisa mengomentari dari gambar yang ada. Silakan untuk kelompok A mengomentari gambar yang satu, kelompok D, B
mengomentari gambar yang kedua. Kemudian kelompok C mengomentari gambar yang ketiga. Saya tunggu beberapa menit, silakan nanti ada yang mendemonstrasikan. Gimana kelompok C sudah siap? Ya, silakan kelompok C mendemonstrasikan dari komentar atau mengomentari dari gambar yang ada. Silakan. Berdiri. Gambar tersebut dapat dideskripsikan yaitu hidup yang foya-foya dan tidak menerapkan pola hidup sebenarnya. Ya, terima kasih. Aplaus. Kemudian kelompok A mungkin bisa atau siap? Nah, kelompok B? Ya, silakan. Mari kita beri aplaus bersama-sama. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah kita bagi masing-masing kelompok supaya membaca bukunya dari bahan ajar. Untuk kelompok A silakan dibaca surat Al-Furqan. Kemudian kelompok B membaca surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Kemudian kelompok C membaca surat Al-Isra ayat 29 sampai 30. Masing-masing supaya berdiskusi nanti hasil diskusinya supaya dipresentasikan di depan kelas. Saya beri beberapa waktu sekian. Nah, silakan. Cukup? Saya kira untuk diskusi hari ini masing-masing dari kelompok supaya mampu sama siap untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya. Di antara kelompok ABC yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi, silakan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kandungan dari surat Al-Isra ayat 29 sampai 30, yaitu yang pertama, Allah melarang umat Islam menafkahkan hartanya dalam dua cara, yaitu terlalu pikir dan terlalu mewah, karena keduanya berakibat penyesalan dan kerugian. Yang kedua, Allah membagi rezeki kepada manusia yang dikehendakinya dengan ukuran tertentu, karena Allah Maha tahu apa yang dilakukan hambanya dengan harta kekayaannya, yaitu dari mana asal usulnya, dengan cara bagaimana mendapatkannya dan bagaimana menghabiskannya. Give applause. Untuk selanjutnya supaya dari kelompok ABC ada yang membaca ayat yang dimaksud dan menerjemahkan sekalian. Ya, silakan. Adi. Ya. إن ربك يبسط الرزق
Surat yang pendek adalah surat Al-Furqan. Coba siapa yang hafal? Ayo silakan. Kamu ya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Terima kasih. Ya, kita sama baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Untuk kegiatan penutup supaya siswa membacakan dari hasil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silakan. Baca ya. Kesimpulan yang dapat saya petik dari surah Al-Furqan yaitu perintah hidup sederhana dan tidak berlebihan. Lalu kesimpulan dari surah Al-Isra adalah kewajiban kepada setiap muslim untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya, kesimpulan dari surah Al-Isra adalah mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah telah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah evaluasi. Nanti ada soal-soal supaya dikerjakan karena kita waktu yang sangat minim dan itu tidak cukup untuk mengerjakan, maka evaluasi itu dijadikan PR dan dikerjakan di rumah, nanti dikirimkan lewat nomor WA. Gitu ya. Untuk refleksi anak-anak, pelajaran pola hidup saya adalah pelajaran yang berada atau berperilaku di tengah-tengah antara sikap berlebihan dan sikap pikir. Karena dalam hal ini bila seseorang mau berpola pada pertengahan, maka akan ada bagian yang sekiranya kita berikan kepada orang-orang yang lebih berhak menerima, termasuk orang-orang miskin, termasuk ibnu sabil, termasuk kerabat keluarga. Untuk pelajaran berikutnya supaya anak-anak membaca kitab-kitab yang lain dari sumber-sumber yang lain atau bisa mengakses di internet, dan akan kita lanjutkan pelajaran kita hari ini pada pertemuan yang akan datang, tentunya pada judul yang sama, yaitu pola hidup sederhana pada surat Al-Qasas ayat 79 sampai 82 dan surat Al-Baqarah ayat 177. Yang terakhir untuk penutup, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, kemudian diteruskan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.